Gan, balik lagi ke blog Pena Vlog, ya kan? Gan, kali ini kita mau bikin wainscoting nih, Gan. Tapi bedanya, banyak agan-agan yang nanyain di YouTube kayak gimana, yang nggak pakai partisi. Jadi bisa nggak wainscoting ini langsung ke dinding tembok, ya kan? Nah, gimana ceritanya? Pantengin terus, Gan. Jangan kemana-mana, jangan dicepetin. Oke, Gan? Check it out. Subscribe, jangan lupa biar nggak ketinggalan. Oke kan? Check it out. Kan? Nah, Agan udah tahu kan? Kemarin itu kan banyak banget yang nanyain gimana caranya supaya bikin wainscoting gak usah pakai panel tambahan lagi, partisi tambahan lagi, gak usah pakai gipsum lagi. Bisa nggak kita hantem langsung di tembok? Kayak gini kan contohnya, teman kan? Nah ini kan, ini kita langsung kan ngerjainnya. Jadi emang dindingnya existing kan. Nah dindingnya itu nggak usah kita lapisin lagi kan. Kita pakai wainscoting dari bahan molding gypsum kan. Gimana ceritanya kan? Ini dia kan ke depan. Kamu kan? Nah kan, jadi tahap pertama kita lagi bikin malnya dulu, kita garis-garisin kan. Kita bikin garis-garisnya, kita ukur dari lantai berapa, dari sini berapa, gitu kan. Agar nanti bisa ngelihat seperti apanya kan, gitu kan. Terus nanti setelah garis kita ketrikin, gitu kan. Nah, Agan bisa lihat nih kan prosesnya. Ingat kan, jangan dicepetin. Kalau dicepetin, nanya boleh komentar di kolom bawah. Tapi kalau sampai nggak ngerti, waduh, itu gawat juga kan. Makanya kalau nggak dicepetin, Agan pasti bakalan bisa buat ngerjain ini sendiri di rumah. Oke kan? Check it out. Lihatin kan? Nah, ini kan, ini kita namain pakai proses selang ya kan. Jadi biar rata tuh kan kanan kirinya. Nah, habis kita kasih habis kita timbang benang, udah kelihatan titik-titiknya. Ini kita garisin nih kan. Ingat kan, jangan nggak ditimbang pakai air karena rata. Nah, ini jangan lupain juga nih kan. Ini juga salah satu hal penting juga. Ini proses lotnya dengan benang. Karena kan kita kan butuh tarikan lurus dari atas sampai bawah. Jadi memang agak signifikan untuk pekerjaannya nih kan, kompleks. Tuh. Udah lurus, kita tandain, baru kita garisin pakai pensil bangunan. Nah, ini gambarnya kan, itu kita 10 cm dari tempat ini, listrik gipsumnya. Kayak gimana kan contohnya? Nah, gambarnya sih sebetulnya kayak gini kan. Nah, Agan bisa lihat kan. Nah, karena ada dua garis kan di desain itu, gitu kan, kita bikin dua garis juga, bagian luar sama bagian dalam. Tapi kita mesti pastiin kan, ini lurus atau enggak. Kalau kita bikin garis yang nggak lurus, ya semua akan ngikutin pasti nggak lurus, karena kan ada dua garis dalam sama garis yang luar kan. Wainscoting, maksudnya wainscoting dalam sama wainscoting luar nih kan. Nah gitu kan, yang di lot tuh kanan kirinya juga tuh kan sebetulnya kalau kita mau bikin bagus, makanya kita lot pakai benang. Nah ini kan, ini juga salah satu buat memperkuat si wainscoting itu nempel rekat ke dinding. Caranya dengan apa? Ya dengan kita ketrikin temboknya nih kan, sesuai sama garis yang sudah kita buat.
ini seperti itu kan. Nah, kan lihat kan. Nah, ini pelan-pelan kita ketriki nih kan, sampai dia ngebentuk bingkai yang mau kita pasang. Satu lagi kan, jangan dicepetin. Nah, kayak gini kan. Emang dibutuhin tuh yang telaten kan ngerjainnya, itu yang telaten gitu kan, itu biar bisa kita bagus jadinya. Nah, ini kita sudah selesai nih kan proses ketriknya. Bersihin juga biar nggak kotor, tapi setelah kita bersihin tuh kita campurin dengan air tuh kan, kita olesin air biasa aja supaya bekas lapisannya itu bisa menempel, bukan bekas lapisan, apa namanya, komponnya itu bisa menempel kan. A few moments later. Nah, ini kita lagi potong si moldingnya adu manis. Nah, ini juga saat kita pemasangannya, untuk tahap awalnya tuh kita pakai penahan kan, buat list itu nggak jatuh dulu tuh. Untuk bagian atas pakai paku supaya kita bisa taruh listnya di atas paku itu kan. Nah, ini kita lagi kasih aplikasi kompon nih kan. Nah, ini pemasangan ini kan. Nah, ya kan lihat kan tuh pakunya. Nah, itu buat narok si list yang atas itu, karena kan susah juga kan kalau ditahan. Jadi kita kasih listnya. Jadi kita kasih pakunya buat kita pasang itu kan. Nah, sekarang baru kita area sampingnya. Ini sih sebetulnya kompon itu kan cepet banget keringnya. Jadi kalau agan tahan 2 menit sih dia udah pasti nempel. Nah, ini dia kan. Makanya kan tadi kita kasih air supaya bekas lapisan dindingnya itu ada air, dan dia lebih menyerap si komponnya itu sih kan sebetulnya. Jadi nggak kering-kering banget permukaan yang ditempel itu, jadi ada basah. Nah, di sini kan ini vitalnya nih kan. Ini garis-garis pertemuan itu mesti bener-bener agan make sure kalau sambungan itu adu manis itu tuh udah benar-benar bertemu manis kan, bukan adu pahit. Nah, itu kan makanya butuh yang teliti kan buat adu manisnya. Karena kuncinya tuh di pertemuan adu manisnya kan. Nah, ini kan setelah kita tempel gitu, tuh kan itu udah cepet kering banget. Nah, ini kita make sure kan ukurannya
bener atau enggak, sesuai apa enggak. Mumpung kompon itu belum merekat sempurna, jadi masih bisa tuh Gan digeser-geser dikit. Makanya kita ukur tuh di 3 titik tuh Gan, bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawah. Nah ini kita lagi proses pemasangan lotnya juga nih Gan, buat terakhir nih lurus atau enggak sebelum kompon itu merekat sempurna Gan. Karena susah banget kan kalau udah merekat sempurna tuh udah nggak bakalan bisa copot dia. Nah ini kan kita tadi ukur bagian atas, bagian tengah, sama terakhir nih sekarang kita bagian bawah. Itu benar-benar buat dipastikan kalau wainscoting itu lurus Gan. Gan, nah Agan lihat kan, ini tuh kita langsung Gan ke bidang dindingnya. Cuman memang Gan, setelah kita bikinin garis terus kita ketrik, nah ini itu buat masuknya kompon Gan. Ingat Gan, ini buat masuknya kompon supaya agak sedikit kasar gitu kan, kita bisa tempelin tuh, dia akan nempel di sini gitu kan. Nah gitu sih Gan, kalau misalnya udah kenceng, kalau udah nempel semua dikasih kompon, dia udah kenceng Gan, kenceng, dia udah lumayan kenceng. Jadi Agan kalau mau ngelihat gitu kan, jangan dicepetin lagi Gan, ya kan? Jadi biar Agan bisa jelas nih sampai sejauh mana. Oke Gan, pantengin Gan, check it out. Nah ini Gan, ini proses penyambungannya Gan. Kalau proses penyambungan bukan yang di siku, tapi yang di tengah-tengah. Karena kan bentang dimensi skipsum kan biasanya cuma 2,10. Nah itu hati-hati tuh Gan, karena sambungannya pasti kelihatan kalau kita nggak bagus bikinnya. Nah jadi Gan, setelah kita bikin itu semua, jangan lupa Gan, diamplas dinding-dindingnya. Pastiin supaya dinding-dinding ini lurus, diamplas, didempul gitu kan, kalau memang yang ada yang bolong-bolong. Nah, kita menggunakan cat dasarnya, cat Dulux nih Gan. Sebelum kita cat, kita dasarin dulu Gan. Jangan langsung dicat pakai warna yang kita mau, biar berkali-kali juga warnanya tuh nggak bakalan keluar. Nah ini kita lagi kuasin dulu nih Gan si wainscotingnya, karena nggak bisa kalau kita pakai roll. Nah itu Gan, listnya dulu kita catin dasarnya supaya bisa kelihatan mana yang bolong-bolong. Nah Gan, setelah kita kuas, baru deh kita masuk tahap roll. Cat dasar nih Gan. Nah ini Gan, ini kita lagi ngeroll buat aplikasi cat dasarnya, buat bidang-bidang dinding yang besar gitu kan. Itu kita pakai rollnya Gan. Nah gitu Gan, video kali ini tuh sampai di pembuatannya aja Gan, pembuatan wainscotingnya, belum sampai sampai finishingnya, nanti di segmen selanjutnya lah.